Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan taklim kita mengkaji ayat-ayat dari surah Al-Hasyr. Insyaallah malam hari ini dua ayat yang ke-6 dan ke-7. Kitab yang kita baca Tafsir Jalalain di halaman 214 bagian belakang, beberapa baris dari bawah. Insyaallah nanti akan berlanjut ke halaman 215 pada qari fadl. Ada baca. Kita mulai ayat yang ke-6. Wama, dan apa saja yang afa Allahu, Allah memberi harta fe. Fa'a yafi'u memiliki makna radda yaruddu, mengembalikan. Hatta tafi'a ila amrillah, gitu ayatnya, sampai keduanya kembali. Radda yaruddu, kembali. Kalau nanti di dalam rangkumannya kita akan mengetahui apa makna kembali, apa hubungannya dengan harta fe, kok maknanya kembali. Kesan umum kita cerita tentang harta fe, macam-macam dari harta orang kafir yang dipegang oleh kaum muslimin. Kalau ghanimah,
harta orang kafir menjadi milik kaum muslimin setelah melewati peperangan, orang kafir kalah, orang iman menang. Harta yang dimiliki oleh orang kafir pindah kepada orang beriman, itu namanya ghanimah. Sekarang fa itu apa? Dijelaskan di sini. Apapun harta fa yang Allah memberikan ala rasulihi kepada rasulnya, minhum dari orang kafir, adalah fama aujaftu, maka tidaklah kalian asra'tum, mengerahkan, memberangkatkan perjalanan dengan cepat, ya muslimun, wahai kaum muslimin, alai padanya, minnya min zaidah tambahan, tidak mengerahkan min khalin dari pasukan berkuda, wala rikabin, dan juga tidak menggunakan kendaraan, ibilin, unta diantaranya. Ai maknanya lam tuqasu fihi masyaqqatan, kalian tidak dibungkukkan padanya karena keberatan. Kata tuqasu itu dari kata qawisa yakwasu, ada qaus artinya anak panah, kemudian busurnya melingkar, membungkuk. Artinya memikul beban berat, semisal orang itu mengguluk. Orang mengguluk itu kan badannya yang membungkuk kan ya, karena numpang di pundaknya beban. Itu mungkin ketika ditelusuri dari asal-usul kata. Artinya kalian tidak dibebani beban fihi padanya masyaqqatan yang berat. Berarti musuh kalah tidak lewat peperangan. Mungkin mereka ketemu dengan kaum muslimin, takut kemudian lari, hartanya ditinggalkan. Kan tidak usah mengerahkan macam-macam. Hanya hartanya jadi milik kaum muslim, itu harta fa. Atau mereka nantang perang kemudian dikepung, ternyata tunduk, nggak lewat peperangan. Akhirnya mereka putuskan untuk minggat, termasuk Bani Nadir putuskan minggat. Apa yang bisa dibawa, bawalah. Yang nggak bisa kamu bawa, itu milik kaum muslimin, namanya harta fa. Otomatis tanahnya nggak bisa dibawa, ya kan? Pohon-pohonnya nggak bisa dibawa. Yang bisa dibawa apa? Ya perkakas rumah tangga, emas, perak, uang, bahan bangunan rumah yang sekira memang bisa dibawa, tenda-tenda atau semisal itu. Yang bisa kamu bawa, bawalah. Yang nggak bisa kamu bawa, nah itu nanti menjadi milik kaum muslimin, yaitu menjadi harta fa, karena tidak melewati peperangan. Mereka kalah tidak melewati peperangan. Walakin Allah, akan tetapi Allah yusal itu memberi kekuasaan rusulahu kepada para rasulnya, ala mayyasha kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatunya, qadir, maha kuasa. Lalu bagaimana cara membagi harta fa? Karena pasukannya enggak terlibat di dalam peperangan. Fala haqqa lakum, maka tidak ada hak buat kamu wahai para pasukan, wahai para tentara, fihi terhadap harta fa. Wa yahtasu, dan itu menjadi milik khusus bihi dengan harta fa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Waman dzakara, dan milik orang yang Allah menyebutkan ma'hu bersamanya, milik Rasul, dan milik orang yang akan disebutkan fil ayah atsaniyah pada ayat kedua yang akan kita kaji nanti. Minal asnaf al-arba'ah, dari kelompok yang jumlahnya 4. Berarti nanti harta fa itu dibagi menjadi 5. Ala ma kana yaksimuhu, terhadap apa yang nanti Allah akan membaginya, min, dari anna likullin minhum, untuk masing-masing satu dari 5, khumusal khumus, seperlimanya seperlima, khumusal khumus, seperlimanya seperlima. Walahu, dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqi, sisa, yaitu yang 4/5. Berarti harta fa dibagi 5, 1/5 dibagi 5, masih sisa 4/5. Itu untuk Rasul. Untuk yang 1/5 dibagi 5, Rasul sudah ikut. Sisa 4/5 di situ khusus milik Rasul. Ini keterangan yang ada di Jalalain seperti itu. Fa'ata, maka nanti Nabi akan memberikan, kita ulang, yaf'alu fi, Nabi akan melakukan pada harta fa 4/5 tadi, ma yasha, terhadap siapa yang Allah kehendaki. Fa'ata minhu, maka Nabi memberikan diantaranya akan harta fa itu pada siapa? Al-muhajirin, orang-orang muhajir, yang mereka itu miskin karena hijrah, kehilangan segala sesuatunya, aman saja sudah untung, maka semua yang dimiliki di tempat asli ditinggalkan, aman saja sudah untung, bagaimana membawa harta, makanya mereka itu miskin, maka nanti mendapatkan pembagian dari harta fa. Wa salasatan minal ansor, dan 3 orang dari orang ansor, li fakrim, karena mereka itu fakir. Jadi kondisi orang Ansor yang kaya membantu, yang miskin nggak bisa membantu, akhirnya mereka juga dibantu dari harta fa. Ini keterangan yang ada di Jalalain seperti itu. Ini salah satu sisi cara berbagi harta fa. Jadi harta fa dibagi 5. Bagi berapa? 5. Yang 1/5 ini untuk 5 kelompok. Yang 4/5 untuk Rasul saja. Rasul menggunakan untuk apa? Ya, kepada peluang-peluang yang dibutuhkan, diantaranya untuk memberdayakan para muhajir, memberdayakan orang-orang Ansor yang miskin, atau mungkin juga untuk kelengkapan militer. Yang itu butuhnya senjata itu banyak dan macam-macam. Ini yang 4/5. Ini Rasul membagi leluasa, tentunya dengan bimbingan dari Allah, dan itu merupakan syariat, bukan mengikuti hawa nafsu. Itu yang 4/5. Yang 1/5 ini untuk 5 kelompok. Yang Rasul juga masuk dalam 5 kelompok ini. Siapa 5 kelompok itu? Soalnya nanti akan kita baca. 5 kelompok akan kita baca. Yaitu ayat berikutnya, ma, apa saja yang Allah memberikan harta fa ala rasulihi, kepada rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk suatu negeri, kasofro, semisal daerah Sofro, itu nama tempat itu. Ya, kita tidak usah memperinci apa sih Sofro kui. Ini kira-kira bila kita ditanya dari mana kamu, dari Sambi. Sambi itu apa? Ya katakan saja sebuah tempat gitu saja, gak usah diperinci. Sofro itu apa? Ya sebuah daerah yang menjadi fa untuk kaum muslimin, orang kafir, tanpa perang mereka sudah ditaklukkan di daerah Sofro. Wa Wadil Qura, demikian juga daerah Wadil Qura, itu nama tempat, itu juga takluk tanpa perang, juga jadi harta fa. Wayan bu,
Yambu itu sering kita dengar kata-kata itu. Itu juga orang kafir takluk tanpa peperangan, maka itu juga termasuk harta fek. Gimana cara membaginya? Falillahi, maka itu milik Allah. Ya'mur bi, yang Allah memerintahkan berkaitan harta fek bima yasha, dengan perintah yang Allah kehendaki. Dan juga wali rasul untuk rasul. Walidil kurba, nih 5 itu adalah pertama rasul, yang kedua walidil kurba, dan untuk orang yang punya hubungan kekerabatan, yaitu sohibil kurba, orang yang punya hubungan dekat, yaitu korobatin nabi, kerabatnya Nabi Sallam, mimbani Hashim wa Banil Muthalib. Yang dimaksud dengan kerabat Nabi itu adalah 2 marga ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa enggak marga-marga yang lain? Jawab, karena marga ini walaupun tidak semuanya masuk di dalam Islam, tetapi mereka setia membela Islam. Makanya mereka punya pengorbanan dihargai. Enggak semua Bani Hashim, enggak semua Bani Al-Muthalib itu masuk Islam, tapi mereka itu setia membela Islam berkaitan dengan kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berhak untuk mendapatkan imbalan keduniaan. Akhiratnya nanti sesuai dengan hisab lah akhiratnya, tapi dunianya berhak untuk mendapatkan imbalan. Semisal Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi? Tokoh Quraisy yang berpengaruh, punya tentara kuat. Ketika Nabi SAW dakwah tertolak, akhirnya ke Taif, ternyata juga tertolak, bahkan mendapatkan musibah besar. Sampai datang Jibril membawa malaikat penjaga gunung, siap untuk diperintah untuk ditimpakan penduduk Taif dengan 1 gunung atau 2 gunung, malaikatnya siap. Maka dengan pembelaan kayak begini ini menunjukkan penolakan mereka kepada Nabi luar biasa, sampai dihadirkan malaikat penjaga gunung. Setelah dikenalkan, bila kamu mau dia silahkan kamu perintah. Apakah orang yang menolak menghinakan kamu mau ditimpakan gunung, wis kongkonen, silahkan kamu perintah. Kata Nabi SAW, enggak. Semoga dari anak turunnya nanti ada yang dapat hidayah masuk Islam. Ini kenabian yang luar biasa. Keburukan enggak dibalas dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Nah, ketika pulang dari Taif itu dihadirkan jin-jin untuk mendengar bacaan Quran. Mereka masuk Islam, pulang dakwah, entah di dalam surah Al-Aqaf atau pada surah Jin. Kisahnya itu. Lalu untuk bisa masuk ke Mekah berat. Makanya Nabi SAW itu menjumpai tokoh A, tokoh B, saya mau pulang, mau dakwah, siapa yang mau melindungi saya? Nah, termasuk Mut'im bin Adi mau. Ya sudahlah, kamu masuk, saya lindungi. Kemudian diumumkan. Ketika sudah diumumkan, Abu Jahal tanya, kamu kok melindungi dia? Kamu semata melindungi atau kamu masuk Islam? Saya semata melindungi. Ya sudahlah, kalau begitu saya juga akan menghargai perlindunganmu, kata Abu Jahal begitu. Sehingga Nabi bisa pulang, bisa dakwah lagi. Nah, itu ketika orang Quraisy kalah dalam perang Badar. Orang-orang Quraisy banyak yang ditawan, ada 70 jadi tawanan. Beliau mengatakan, andaikan Mut'im bin Adi datang kepada saya, Muhammad, kamu dulu kan saya lindungi. Ketika kamu pulang dari Taif nggak bisa masuk Mekah, kamu bisa masuk Mekah dengan aman, saya lindungi. Sekarang wong-wong yang kamu tawan itu lepaskanlah dengan gratis. Andaikan Mut'im bin Adi bilang begitu, akan saya lepaskan. Kenapa? Menghargai jasa dunianya. Maka Bani Hashim, Bani Muthalib juga senada dengan itu. Kenapa mereka mendapatkan harta fek? Karena di dalam masa
kiprah dakwah Nabi SAW, mereka itu setia walaupun tidak semuanya masuk Islam, maka jasa mereka itu dihargai. Maka supaya kita bisa menghargai orang yang punya jasa walaupun mereka belum se-Islam, tapi hargailah orang yang punya jasa tentang keduniaannya. Kalau akhiratnya itu urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sikap ini untuk kita perhatikan. Penting sikap ini untuk kita perhatikan. Itu tadi tentang alasan kenapa Bani Hashim itu termasuk mendapatkan pembagian harta fek, karena kita telah sebutkan permasalahannya. Jadi harta fek pertama untuk Allah Rasul, yang kedua untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang ketiga wal yatama untuk anak-anak yatim, yang keempat untuk masakin, yang kelima ibnu sabil musafir. Ini yang dimaksud dengan 5. Sekarang kita perinci dulu tentang Nabi SAW. Itu nanti akan ngurus Nabi bersama keluarganya, butuh untuk memberikan nafkah keluarga 9 istri. Itu dengan cara nafkah tahunan, butuh setahun berapa di total, kemudian diberikan seketika A, B, C untuk jatah 1 tahun, pergi diupeni dewi-dewi. Ketika masih sisa nanti untuk perlengkapan militer diantaranya. Yang jelas Nabi SAW itu tidak diwaris, tapi dapat fasilitas ketika masih hidup, tapi nggak diwaris. Untuk masalah kekerabatan sudah kita sebutkan bersama alasannya. Yang ketiga, apa makna al-yatama? Yaitu atfalul muslimin, anak-anak kaum muslimin, alladzina, orang-orang yang halakat meninggal abauhum, bapak-bapak mereka, wahum, sementara mereka fuqara, masih fakir, belum mampu mandiri. Itu mendapatkan pemberdayaan dari harta fek untuk mengentaskan nasib anak-anak yatim. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat wal masakin, orang miskin. Fakir juga masuk di sini. Miskin itu apa? Miskin itu mampu bekerja, ada waktu kerja, mampu bekerja, bekerja dan dapat hasil, cuma hasilnya nggak cukup. Itu namanya miskin. Kalau fakir mungkin punya kemampuan kerja, tapi nggak ada waktu kerja, sehingga nggak mendapatkan masukan. Sementara butuh lebih-lebih lagi mereka yang nggak punya pekerjaan. Yang mampu bekerja saja nggak ada pekerjaan, kemudian yang nggak mampu bekerja berarti luwih nemen, itu termasuk orang fakir. Maka disebutkan miskin, fakir, katut. Itu yang keempat, penyaluran harta fek. Itu untuk orang-orang miskin, dzawil hajah, yang punya kebutuhan mendesak minal muslimin. Lalu yang kelima wabni sabil, yaitu al-munqati, orang yang terputus fi safari, pada safarnya, minal muslimin. Ai maknanya yastahiquhu, berhak kepadanya an-nabiyyu sallallahu, kepada harta fek, wal asnafu, dan kelompok al arbatu, yang 4, ala ma, karena terhadap apa yang yaksimuhu, Nabi membaginya, min, dari, anna likullin minal arbaati, masing-masing satu dari 4 tadi, khumusul khumusal khumus, 1/5 dari harta fek yang dijatahkan untuk 5 kelompok, 1/5. Harta fek dibagi 5, 1/5 untuk dibagi 5 kelompok tadi. Bisa ditangkap ya? Harta fek dibagi berapa? 5. Andaikan itu 5 juta, setiap kelompok mendapatkan 1 juta, 1 juta. Dan 1 juta dibagi 5. Siapa 5 tadi? Nabi, kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. 1 juta dibagi 5 berapa? 200-an. Nabi dapat 200, kerabatnya dapat 200, yatim dapat 200, miskin dapat 200, ibnu sabil dapat 200. Nah begitu. Itu pembahasannya. Ini butuh untuk kita selami, sehingga nanti apabila kita sebutkan dibagi 5, 1/5 untuk 5 kelompok, itu nanti kita tidak usah bingung karena sudah kita perinci, gitu kan ya.
Nah, kita perinci. Ini versi yang ada di Jalalain, cara membaginya seperti itu. Kalau kita melihat di tafsir Taisir Karimir Rahman Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dibagi 5 kelompok sudah 5 kelompok. Misalnya 5 juta, ya untuk 5 kelompok. Untuk Nabi 1 juta, kerabat 1 juta, yatim 1 juta, miskin 1 juta, Ibnu Sabil juga 1 juta. Minimal ada 2 versi ini. Kemudian nanti apabila harta fe yang dipilih yang mana, itu dikembalikan kepada hakim. Dikembalikan kepada hakim. Dari beda kesimpulan begitu nanti diserahkan kepada hakim pilih yang mana. Tentunya nanti hakim akan melihat kondisi. Bila kondisi dalam keadaan perlengkapan militer itu sudah cukup memadai dan makmur, sementara 5 kelompok itu butuh mendapatkan perdayaan, silahkan. Tapi apabila militer memiliki kebutuhan yang sangat besar dan mendesak, nah begitu, makanya yang 45 untuk Baitul Mal, nanti untuk penyalurannya ke militer diantaranya yang 1/5 untuk 5 kelompok tadi. Terus kenapa ada cara bagi harta dari orang kafir? Kalau itu ghanimah diambil 1/5 untuk Baitul Mal, yang 4/5 dibagi kepada militer. Ini ghanimah ya. Cara membagi ghanimah gimana? Harta dibagi 5 ghanimah. Berarti orang kafir kalah lewat perang. Perang selesai, orang kafir dieksekusi, hartanya menjadi ghanimah. Bukan fight tapi ghanimah. Dibagi berapa? 5. 1/5 untuk 5 kelompok. 4/5 nanti dibagi kepada militer. Di antaranya begitu cara membaginya. Tapi kalau harta fe ada 2 kemungkinan. Langsung dibagi 5 untuk Baitul Mal, di sana ada Allah Rasul, kerabat, yatim, miskin, Ibnu Sabil, mungkin begitu. Atau dibagi 5, 1/5 untuk 5 kelompok. Yang 4/5 nanti menjadi kas Baitul Mal untuk pemberdayaan militer diantaranya. Loh, ternyata cara membagi antara ghanimah dan fa itu berbeda. Apa hikmahnya? Kaila, ini kita baca. Agar tidak. Kai bimana lam, li kaila. Agar tidak. Li Allah. Kaila punya mana li anla. Kai punya mana li. Annya yang muqaddaratun diperkirakan li Allah, agar tidak. Bataha yang terjadi sesudah kai. Kai Allah, kai menjadi li Allah. Kailah supaya tidak yakuna ada harta fa itu yang ilatul kismati, sebab pembagian kadar seperti itu dulatun mutadawilan, supaya tidak berputar, terdominasi, mutek bainal aghniyai, di antara orang kaya, minkum, di antara kamu saja. Jadi apabila perang menang dapat ghanimah, 1/5 masuk Baitul Mal, 4/5 dibagi militer. Semua cara membagi seperti itu. Sing sugih sapa? Tentara saja. Nanti yang lain itu enggak dapat bagian. Makanya supaya harta itu merata, maka kadang ada ghanimah, kadang ada fe. Dengan begitu enggak semua tentara mesti mendapatkan jatah, sehingga nanti masyarakat secara umum dengan tidak terjatahnya tentara, maka nanti bisa untuk memberdayakan masyarakat kaum muslimin dan butuh untuk diberdayakan dengan harta. Itu supaya harta tidak berputar di dalam lingkaran orang kaya saja. Ana apa basa Jawa nih? Benjo mutek dicekel wong sugih, mutek napa mutek ya. Ini sing sepuh-sepuh paham nggih, napa mutek?
Ya hanya terpegang oleh segelintir orang-orang saja. Nah begitu, supaya tidak berputar di segelintir orang-orang saja, tapi diharapkan nanti ada pemerataan. Itu hikmah adanya pembagian harta fai itu berbeda dengan model pembagian ghanimah. Wa ma atakum rasul, apapun yang Rasul datang kepada kamu, atakum memberi kepada kamu, Rasul min fa' wa ghairi dari fa' dan lain-lain, fakhudhu ambil. Wa ma nahakum anhu, apa yang Rasul larang kalian darinya, fantau maka berhentilah. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, maha keras siksaannya. Makanya tentara diberitahu, lain untuk dum-duman ya ambillah, bila tidak ya sudahlah. Rasul izinkan silahkan, Rasul tidak mengizinkan ya sudah, manuto. Bila dapat pembagian jangan terlalu suka, bila tidak juga jangan terlalu duka. Kenapa? Semua itu ada kebijakannya. Kemudian kata-kata wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nakum fantahu, ini tidak semata supaya masyarakat ridho bagaimana cara bagi Islam kepada harta fai maupun ghanimah. Fungsinya ayat ini bukan itu saja, tapi menjadi kaidah umum. Apa kaidah umum? Apa yang diputuskan Nabi nanti bobotnya sama dengan keputusan Allah. Ini kaidah umum. Jadi pembelakuan ayat wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nakum fantahu bukan sebatas cara membagi harta fai, tapi menjadi kaidah umum. Apa itu kaidah umum tadi? Hukum yang dibawa Rasul sama dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Nah begitu. Jangan sampai dari Allah wajib, dari Rasul sunnah, jangan. Hukumnya sama. Karena Rasul nggak pernah bicara dari hawa nafsu, sementara adalah wahyu. Allah suka mengokohkan wa atiullaha wa atiur Rasul, taatilah taati Rasul. Juga ada bahasa wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma namanu tahu, apa yang Rasul perintahkan ambil, apa yang Rasul larang maka jauhi. Sekarang kasus nyata berkaitan ayat ini wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma namanu tahu, ini berlaku untuk kaidah umum. Apa kasusnya? Abdul bin Mas'ud pernah punya cerita ketemu kepada perempuan yang bersolek dengan cara menyalai. Bersoleknya perempuan dengan cara yang menyalai yang diharamkan, siapa masih ingat apa saja itu? Mencukur bulu alis. Wonten apa malih? Nyambung rambut. Apalagi? Tato. Apa lagi? Nyambung kula rambut niku nggih sanggul. Rambutnya mek cilik, sanggulnya mulai gede. Nah nanti ceblok, nyeploki kucing iso mangek nanti lho. Ada ceritanya manten ben maca uwayu sanggule gawedi, nyata suwi gak dipakai, ternyata tinggi omah kalau jengking. Begitu dipasang nih, pas di atas panggung nopo kuadingi, bereaksi kalau jengkingi nyengat kulit kepala. Babe di depan banyak orang dimpet. Lorone kaya ngopo dimpet, babe disawang wong. Seolah nggak dirasakan. Begitu acara selesai ambruk dan mati. Dong dibongkari, wah nek kala jengkingi. Nah, itu namanya siksa yang disegerakan ketika orang itu melanggar. Allah alam. Termasuk juga pangur. Itu termasuk perkara yang dilarang. Nah, berkaitan itu diantara contoh perempuan berhias dengan cara yang dilarang. Abdul Mas'ud menjumpai, kemudian ditegur. Kamu jangan melakukan itu karena itu perkara yang dilaknat oleh Allah.
Itu tegurannya kurang lebih. Si perempuan itu ternyata mahir, sudah membaca Al-Quran khatam dan menguasai bahasa Arab. Yang mengatakan dari sampul depan sampai sampul belakang, apa yang kamu katakan saya enggak jumpa. Kata pangur di Quran enggak ada, kata nyambung rambut enggak ada, kata ngerok alis juga enggak ada, kata tato juga enggak ada. Ada, mana saya mau baca berulang-ulang enggak ada. Wacanan wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu tahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang berhentilah. Rasul mengharamkan tato, ngerok bulu alis, nyambung rambut, pangur dan semisal. Kata perempuan, oh iya kalau begitu. Ini contoh ayat itu bukan sebatas untuk menyelesaikan kasus cara membagi harta fek, tetapi ayat itu juga memiliki makna umum, yaitu kaidah bahwasannya hukum yang dibawa Nabi SAW sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya seperti itu. Itu di tafsir Ibnu Katsir jelaskan tafsiran yang model seperti itu. Sehingga apabila kita mengkaji beberapa tafsir, insyaallah nanti kesimpulannya akan cukup meluas, wallahu a'lam. Itu diantara beberapa tafsiran yang sudah kita baca. Telah selesai, sekarang kita masuk ke rangkuman dari dua ayat yang telah kita baca di atas. Mau dicatat silahkan. 1. Semua yang di langit dan yang di bumi itu milik Allah. Semua yang di langit dan yang ada di bumi milik Allah. Status kepemilikan makhluk. Status kepemilikan makhluk sebatas yang dihakkan saja. Status kepemilikan makhluk sebatas yang dihakkan saja. Apabila makhluk A menggunakan dengan baik, apabila makhluk yang A menggunakan dengan baik, akan dihakkan di dunia, di akhirat, dan dilipat gandakan. Itu yang A. Apabila makhluk menggunakan dengan baik, akan dihakkan di dunia, di akhirat, dan dilipat gandakan. Itu yang A. Yang B, bila tidak menggunakan dengan baik, bila tidak menggunakan dengan baik, maka akan dihisab, diazab, dijadikan fek, dijadikan ghanimah, dan diwariskan. Kita ulang yang B, bila tidak menggunakan dengan baik, maka akan dihisab, diazab, dijadikan harta fek, lagi dijadikan ghanimah, dan diwariskan. Titik. Itu tadi perincian nomor 1. Ini penting. Sekarang kita urai. Semua yang di langit, di bumi milik siapa? Milik Allah. Langit milik siapa?
Milik Allah. Bumi milik siapa? Milik Allah. Udara milik siapa? Milik Allah. Air milik siapa? Milik Allah. Semua kekayaan emas, perak, mutiara, berlian milik siapa? Milik Allah. Diri-diri kita milik siapa? Jawab, milik Allah. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Memang semua di langit, di bumi itu adalah milik Allah. Berikutnya, status kepemilikan makhluk. Kita rumoso punya kepemilikan enggak? Aku duwe lemah. Punyakah rasa itu? Sama buktinya, saya punya rumah, saya punya emas, saya punya perak, saya punya kendaraan. Status kepemilikan yang dimiliki oleh makhluk. Apa itu? Perkara yang dihakkan saja. Allah menyiapkan, silahkan kamu ambil, milik kamu. Lah begitu. Kamu dapat warisan, kamu dihakkan. Kamu bekerja, dapat hasil, kamu dihakkan. Senada dengan itu. Jadi haknya itu bukan hak asli, tetapi hak yang diserahkan saja. Oh, itu milik Allah yang dititipkan. Bahasa gampangnya begitu. Banyak barang yang dititipkan pada kita. Banyak. Fir'aun dapat titipan apa? Wow, kerajaannya luas. Korun dapat titipan apa? Sogepol, kunci gudang kekayaannya dipikul wong sak kampung, mikul kunci saja berat. Itu bukan milik asli, tapi milik Allah yang dihakkan saja, yang dititipkan. Makanya kita nggak boleh mengklaim tek-tekku dewi, nggak bisa. Makanya sikap dari Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini fadilah anugerah dari Allah saja yang dititipkan kepada saya. Aashkuru am akfur, apakah saya syukur atau saya kufur. Nah gitu, status hak yang dimiliki makhluk adalah sesuatu yang dihakkan saja, bukan pemilik asli. Lalu bagaimana berikutnya? Bila makhluk, ada dua perincian, A dan B. Yang A menggunakan hak tadi dengan penggunakan yang baik, untuk modal cari ilmu, modal ngopeni keluarga, modal mendanai fisabilillah, modal untuk membantu fakir, miskin, modal untuk dana jihad, ya untuk sing api-api sajalah. Maka dia akan tetap dihakkan di dunia, di akhirat, dan nanti dilipat gandakan. Enak kan? Dititipi, kamu gunakan dengan baik, ya silahkan kamu miliki di dunia, kamu miliki di akhirat, dan dilipat gandakan. Jumlahnya kita nggak bisa menghitung. Makanya supaya kita memegang prinsip yang model A ini, menggunakan dengan baik. Tapi apabila tidak menggunakan dengan baik, siapa contohnya? Fir'aun tidak menggunakan dengan baik, Qarun tidak menggunakan dengan baik, Abu Jahal tidak menggunakan dengan baik, dan contohnya banyak orang yang tidak menggunakan dengan baik. Banyak sekali. Apa itu nanti resikonya? Pertama, nanti akan dihisab. Kamu tak titipi bondo tonggi opo. Gagal hisab, dia dapat siksa. Ya kan? Ketika dia mengkhianati kepada kaum muslimin, akhirnya nggak sampai perang KO, dijadikan harta fek. Kono minggato bondomu tinggalan milik kami. Loh, dijadikan harta fek kan? Atau ternyata lewat peperangan dulu mereka KO, mungkin dihukum mati, rampas semuanya jadi ghanimah. Oh, begitu kan? Atau mereka nanti dihancurkan total, nanti akan menjadi warisan milik kaum muslimin. Apa contohnya menjadi warisan milik kaum muslimin? Ditenggelamkannya Fir'aun. Semua kekayaan milik siapa? Kami wariskan kepada hamba-hamba yang ditindas. Siapa hamba-hamba yang ditindas? Nabi Musa bersama umat dapat warisan kerajaan Fir'aun. Loh, luar biasa kan? Lebih daripada itu, ketika mati jelas nanti akan ditarik. Dunia digulung, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti menjadi bahan siksaan. Nah, insyaallah nomor 1 selesai dan mudah dipahami. Silakan dibaca berulang-ulang. Nomor 2,
cara membagi harta dari orang kafir di medan peperangan. Cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan. Kata medan peperangan itu supaya ditulis, jangan sebatas cara membagi harta dari orang kafir, nggak boleh. Dilengkapi cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan, ditulisin, tidak boleh ketinggalan, dari medan peperangan. Ada dua, A dijadikan fek, yang B dijadikan ghanimah. Nah gitu. Itu ada dua cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan. Yang A dijadikan harta apa? Harta fek. Yang kedua dijadikan apa? Ghanimah. Nah sebelum kita perinci, nah kita lanjutkan, kita perinci dulu. Harus dikatakan cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan, jangan ditinggalkan. Harta orang kafir yang bisa diambil, semua harta orang kafir atau dalam keadaan khusus. Keadaan khusus. Bila tidak dalam keadaan kondisi perang, tidak boleh harta orang kafir diambil. Sekarang orang kafir banyak enggak? Boleh diambil hartanya? Boleh diambil hartanya? Nggak bisa. Sing paling bahaya lagi, orang yang menjadi kelompok takfirin, suka ngafirnya kono-kono, hanya gara-gara tidak masuk grupku kafir. Ada wong sing ngabir-ngabirnya seperti itu. Ada, tidak boleh itu. Itu bukan sistem Islam itu. Makanya mereka punya prinsip, hartanya orang selain kelompok kita itu bagaikan mahkota di atas singa. Lek singane turu jipuan, halal buat kamu. Lu ada loh fatwa ngono iki lho ya. Bahaya enggak itu? Oh, super bahaya. Itu bukan sistem Islam itu. Ini makanya ini butuh ditandaskan. Dan sudah saya sampaikan cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan. Kata medan peperangan jangan lupa untuk ditulis supaya nggak kabur, nggak salah pemahaman. Tadi ada berapa cara tadi? Dua. Satu dijadikan harta fek, yang kedua dijadikan ghanimah. Berikutnya, cara membagi harta fek minimal ada dua cara. Cara membagi harta fek minimal ada dua cara. Satu, atau yang A ya satu, dibagi 5. Dibagi 5. 1/5 untuk 5 pihak, 1/5 untuk 5 pihak, dan 4/5 milik Baitul Mal. Ini cara membagi pertama dari harta fek. Saya ulang, harta fek dibagi 5. 1/5 untuk 5 pihak dan 4/5 untuk Baitul Mal. Ini cara pertama. Cara kedua, harta fek dibagi 5 untuk 5 pihak. Titik. Harta fek dibagi 5 untuk 5 pihak. Titik. Itu tadi cara membagi harta fek ada dua cara. Memang ada khilaf. Nanti hakim pilih mana terserah saja. Kita menyampaikan apa yang sedang berkembang hasil membaca. Begitu. Tadi 5 pihak tadi siapa? Rasul. Terus kerabat Rasul, Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib. 3 untuk anak yatim. 4 orang-orang miskin. 5 Ibnu Sabil. Nah, begitu. Termasuk Rasul cara memberi nafkah kepada keluarga dari harta Baitul Mal itu dengan cara dihitung kebutuhan setahun berapa, diberikan total, silahkan dicukup-cukupnya untuk kebutuhan setahun. Sehingga ketika sudah rata, nanti masih ada sisa, nanti penggunakan harta itu jelas.
Itu programnya untuk program 1 tahun. Zakat pun juga begitu. Sing standar cara membagi zakat yaitu si miskin kebutuhan setahun berapa, di total diberikan, akhirnya sudah langsung kaya. Karena untuk setahun ke depan sudah punya cadangan untuk makan. Ketika dia itu bekerja berarti sudah punya modal mandiri, hilang kemiskinan. Standarnya begitu, cuma kayaknya kita belum bisa. Tetapi bagian yang A, cara membagi harta orang kafir dari medan peperangan, pertama dijadikan fa', yang tadi sudah kita sebutkan fa', yaitu orang kafir kalah tanpa melewati peperangan. Yang nomor 2 dijadikan ghanimah, yaitu harta dibagi 5, 1/5 untuk 5 pihak. Harta dibagi 5, 1/5 untuk 5 pihak, sisanya untuk tentara. Titik. Itu tadi cara membagi ghanimah. Dibagi 5, 1/5 untuk 5 pihak, sisanya untuk tentara, didum tentara yang melu perang. Adapun ghanimah, harta didapat dari orang kafir dari medan perang, sudah perang dan orang kafir kalah, maka namanya ghanimah. Insyaallah nomor 2 juga sudah gamblang. Sekarang kita masuk rangkuman ketiga, faidah adanya model pembagian dengan istilah ghanimah dan fa'. Faidah model pembagian dengan ghanimah dan fa'. Yaitu agar harta tidak berputar pada orang kaya saja. Yaitu agar harta tidak berputar atau didominasi oleh orang kaya saja. Titik. Itu tadi pelajaran ketiga. Kenapa harta dari medan perang didapatkan dari orang kafir, ada ghanimah, ada fa', itu cara berbaginya beda. Jawabnya supaya harta tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Jadi ghanimah kabeh sing sugih sinten? Tentara nih. Nanti lain-lainnya nanti bisa miskin, maka itu harus diratakan. Itu cara berbagi yang berbeda. Pelajaran nomor 4, kaidah umum. Kaidah umum. Apa saja yang dibawa Rasul dari hukum, bobotnya sama yang datang dari Allah. Apa saja yang dibawa oleh Rasul dari hukum, bobotnya sama dengan yang datang dari Allah. Titik. Kenapa? Apa saja yang dibawa dari Rasul dari hukum, bobotnya dengan sama yang datang dari Allah? Jawabnya semuanya datang dari Allah. Rasul hanya menyampaikan saja, kan begitu kan masalahnya. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak pernah bicara dari hawa nafsu, itu adalah wahyu. Ya sudah, semuanya itu dari Allah. Ini akidah yang hak. Makanya ngati-ngati bila ada penyimpangan. Apa contoh penyimpangan? Kalau dari Quran mesti wajib, dari hadis sebatas sukarela. Ada seperti itu. Wah, ini bahaya pemikiran seperti itu. Siapa yang ngajari seperti itu? Bahaya itu. Pemikiran seperti itu dikhawatirkan itu hanya akal-akalan saja. Bahaya, ada seperti itu. Sehingga mereka tuh mementahkan apa yang datang dari Nabi, kelasnya suka rela, ditandangi ganjaran ora yoga apa-apa. Wah, ini bahaya. Bahaya pemikiran itu. Gak ada sumbernya itu akal-akalan, pemahaman baru. Terakhir yang kelima, cara jadi orang baik. Cara jadi orang baik yang kelima, yaitu takwa diiringi targhib wa tarhib.
Kita ulang terakhir kalimat, cara jadi orang baik dengan takwa diiringi targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, dorongan agar semangat punya harapan. Targhib itu pewaspadaan, peringatan. Makanya ketika beramal soleh berharap surga, bila ada kemaksiatan waspada supaya nggak kecebur. Makanya ada ancaman-ancaman. Makanya antara motivasi dan peringatan itu selalu diiringkan. Yang sukses ya dihargai, yang melanggar diingatkan, peringatkan, kena hukuman, supaya dia istiqomah di atas takwa, sehingga tidak terkena murka Allah, di mana dia nanti akan eksis, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Nanti tujuan itu supaya terwujud. Itu tadi cara jadi orang baik dengan takwa diiringi targhib wa tarhib. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu depan. Bila benar semata karunia dari Allah, dan kita berdoa semoga diberikan ilmu bermanfaat. Bila salah memang keterbatasan kita, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.